Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elgi Parenza dengan NPM A1 Channel 25078 dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, aku akan ngejelasin dua materi penting dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah memberikan dasar pemikiran sekaligus arah dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di tingkat lembaga atau institusi pendidikan. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, langsung saja yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu filsafat pendidikan. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu tidak sih apa itu filsafat? Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menggambarkan kepada kita gambaran yang menyeluruh tentang alam semesta secara lengkap. Terus, pasti teman-teman bertanya, apa sih filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas tentang tujuan, proses, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Filsafat ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa sih sebenarnya tujuan pendidikan, nilai-nilai apa saja yang harus diajarkan kepada peserta didik, dan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Secara umum, tujuan dan fungsi filsafat pendidikan adalah sebagai landasan ideal dan normatif bagi setiap kebijakan atau praktik pendidikan. Tanpa dasar filsafat yang jelas, arah dan tujuan pendidikan bisa menjadi kabur dan tidak konsisten. Dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa cabang utama yang saling berkaitan. Yang pertama, ontologi, yaitu kajian tentang hakikat realitas dalam konteks pendidikan. Ini berkaitan dengan pertanyaan seperti apa hakikat manusia dan apa hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana seorang memperoleh pengetahuan dan apa kriteria kebenaran dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada aksiologi, yang membahas tentang nilai dan etika dalam pendidikan. Ini berkaitan dengan pertanyaan apa yang seharusnya diajarkan dan bagaimana kita mendidik secara etis. Selain itu, dalam praktiknya, filsafat pendidikan melahirkan berbagai aliran, seperti perennialisme, esensialisme, progresisme, dan rekonstruksionisme. Setiap aliran memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Misalnya, progresisme menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran aktif. Sedangkan perennialisme fokus pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai klasik. Nah, materi kedua yang akan kita bahas adalah teori manajemen pendidikan. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu tidak sih apa itu manajemen? Manajemen adalah ilmu yang mengatur, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi agar tercapai suatu tujuan. Sementara itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Lalu, apa sih itu teori manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar terciptanya tujuan secara efektif. Atau, manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, hingga evaluasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tanpa manajemen yang baik, meskipun kurikulum dan sumber daya sudah tersedia, proses pendidikan bisa tidak berjalan secara optimal. Dalam sejarahnya, terdapat berbagai teori manajemen yang turut mempengaruhi pengelolaan pendidikan, antara lain yang pertama, teori manajemen klasik menekankan pada struktur organisasi, pembagian kerja, dan prinsip-prinsip administratif.
Tokoh-tokohnya antara lain adalah Henry Fayol dan Frederick Taylor. Yang kedua adalah teori hubungan manusia atau human relation, menekankan pentingnya aspek psikologi dan sosial dalam lingkungan kerja, termasuk hubungan antara guru, siswa, dan kepala sekolah. Yang ketiga adalah teori sistem, melihat lembaga pendidikan sebagai sistem yang saling berkaitan antara input, proses, output, dan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir adalah teori manajemen kontingensi, menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi, pendekatan harus melalui dengan kondisi dan situasi. Dari berbagai teori ini, manajemen pendidikan modern saat ini sering menggunakan pendekatan kombinasi. Artinya, pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, peserta didik, sumber daya, dan visi misi lembaga itu sendiri. Fungsi-fungsi utama dalam manajemen pendidikan mencangkup yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu menentukan arah, tujuan, dan strategi pendidikan. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang ketiga, penggerakan atau aquating, yaitu mendorong pelaksana kegiatan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam praktiknya, kepala sekolah atau manajer pendidikan bertugas memastikan bahwa setiap fungsi tersebut berjalan harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah filsafat pendidikan memberikan dasar nilai, tujuan, dan arah dari proses pendidikan itu sendiri. Sedangkan teori manajemen pendidikan memberikan strategi dan metode untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara efisien dan efektif. Keduanya saling melengkapi. Filsafat menjawab pertanyaan mengapa kita mendidik, sementara manajemen menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan itu dijalankan. Dengan memahami kedua materi ini, kita sebagai calon pendidik dan pengelola pendidikan akan lebih siap dalam menyusun kebijakan dan strategi yang tidak hanya praktis, tapi juga bermakna dan berlandaskan nilai. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua tentang materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan yang akan saya tuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman jawab ya. Bila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab. Sekian materi dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.